bersama menyisihkan waktu untuk melaksanakan ujian atas nama Satrian Satrian Syahputra NIM 1642045022. Mohon perkenannya mungkin Pak Suwardi sejenak untuk mengikuti sambil menunggu Prof. Sam. Prof. Sam janji 5-10 menit akan hadir di Zoom ini karena sudah dekat katanya di rumahnya, menuju ke rumahnya. Oke, baik Bapak-bapak tim penguji, marilah kita mengucap membuka ujian atau seminar hasil atas nama Satrian Syahputra dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sidang ujian hasil ini akan dipimpin oleh pembimbing 1 Bapak Dr. Suwardi SPD MPD. Silakan Pak. Ya, kasih banyak Bu. Saya kira langsung saja Rian. Jadi seminar ini akan kita jalankan dengan 3 tahapan, sama dengan tahapan ketika kita tatap muka, hanya caranya saja yang berbeda. Jadi yang pertama nanti Rian harus presentasikan hasil penelitiannya. Waktunya saya kira dimaksimalkan paling lama 15 menit. Nanti setelah itu secara bergantian Bapak Ibu penguji akan memberi saran dan masukan. Kalau ada hal yang harus diklarifikasi nanti Rian juga beri klarifikasi. Dan yang terakhir saya kira keputusan apakah ini bisa dilanjutkan atau tidak. Jelas ya Rian ya? Jelas Pak. Ya, oke. Untuk memanfaatkan waktu dengan baik, saya persilakan Anda untuk memulai presentasinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini tanggal 9 September 2020 akan dilaksanakan sidang ujian hasil skripsi dengan judul Hasil Penelitian Peranan Majelis Taklim dalam Pembentukan Sikap Keagamaan Remaja di Desa Jene Talasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Bab 1 pendahuluan. Konteks penelitian, Majelis Taklim adalah lembaga pendidikan non-formal Islam yang memiliki program tersendiri diselenggarakan secara berkala dan teratur. Berdasarkan pengamatan awal di Desa Jene Talasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, dapat dilihat bahwa remaja-remaja di Desa Jene Talasa ini merupakan remaja yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Masih ada remaja yang berperilaku belum sesuai dengan agama seperti masih sering mabuk-mabukan, masih suka berbohong, dan berkata yang kurang baik antar sesamanya. Disinilah peran pendidikan yang telah dilakukan di luar pendidikan formal, yang sering diusahakan orang dewasa dalam membina generasi muda secara otomatis telah mendukung segenap teori yang didapat dari pendidikan formal. Lanjut di bab 1, fokus penelitian. Fokus penelitian pertama itu bagaimana peranan Majelis Ta'lim Al-Mu'minun dalam pembentukan sikap keagamaan remaja di Desa Jene Talasa, Kabupaten Goa. Fokus penelitian kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi Majelis Ta'lim Al-Mu'minun dalam pembentukan sikap keagamaan di Desa Jene Talasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa.
Lanjut ke bab 2, tinjauan pustaka dan kerangka konseptual. Tinjauan pustaka itu pertama peran majelis taklim, tujuan majelis taklim, peran majelis taklim. Sama materi ketutup. Ketutup ya. Saya tidak bisa baca di sebelah. Ketutup Pak, sorry. Peran menurut Bidley dan Thomas, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Pengertian majelis taklim merupakan lembaga pendidikan Islam non-formal yang pengikutnya disebut jamaah, bukan pelajar atau murid. Tujuan majelis taklim, pertama itu tempat belajar dan mengajar, kedua lembaga pendidikan dan keterampilan, ketiga wadah berkegiatan dan beraktivitas, keempat pusat pembinaan dan pengembangan, kelima jaringan komunikasi. Peranan majelis taklim mengokohkan landasan hidup manusia Indonesia yang pada khususnya di bidang mental spiritual keagamaan Islam dalam rangka meningkatkan kualitas hidup secara integral, lahiriah dan batiniah, duniawi dan ukhwariyah secara bersamaan sesuai tuntunan ajaran agama Islam. Materi majelis taklim itu akidah, syariah sama akhlak. Ya kebaca sebelah sini, bro. Lanjutan, remaja. Remaja adalah periode perubahan dari masa anak-anak dan masa dewasa 10 tahun sampai 24 tahun. Bentuk sikap positif pada remaja, jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan santun. Bentuk sikap negatif pada remaja, pergaulan bebas, durhaka kepada orang tua, tawuran antar pelajar, dan sombong. Ngantuk kok. Kerangka konseptual pertama itu majelis taklim al-muminun, remaja, selanjutnya pembentukan sikap, tujuan majelis taklim di tengah masyarakat, yaitu pertama tempat belajar dan mengajar, kedua lembaga pendidikan keterampilan, ketiga wadah berkegiatan dan beraktivitas, keempat pusat pembinaan dan pengembangan, kelima jaringan komunikasi, ukhuwah dan silaturahmi. Bab 3, metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian. Fokus penelitian, kehadiran peneliti, deskripsi lokasi penelitian. Pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Saya melakukan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya itu studi kasus. Fokus penelitian, pertama peran majelis taklim dalam pembentukan sikap keagamaan remaja. Kedua, kendala apa saja yang dihadapi majelis taklim dalam pembentukan sikap keagamaan pada remaja. Kehadiran peneliti. Peneliti sebagai pengamat berperan serta untuk menghimpun data mengenai objek dan kasus yang menjadi sumber data dalam penelitian. Deskripsi lokasi penelitian. Lokasi penelitian bertempat di Masjid Nurul Jihad, Desa Jenetalasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data, pertama observasi, kedua wawancara, ketiga dokumentasi. Teknik analisis data, reduksi data, penyajian data, sama verifikasi. Sedangkan pengecekan keabsahan data, melakukan uji kredibilitas, triangulasi data, sama member check.
Lanjut ke bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Deskripsi hasil penelitian. Akhlak remaja di Desa Jenetalasa, Kabupaten Goa. Kegiatan Majelis Ta'lim Al-Muminun dalam pembentukan sikap keagamaan remaja di Desa Jenetalasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Akhlak remaja di Desa Jenetalasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Hasil wawancara dengan Bapak AR mengatakan bahwa remaja di Desa Jenetalasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa masih ada yang berakhlak kurang baik, diantaranya ada yang masih suka melawan dengan orang tua, berpakaian kurang sopan, dan dalam bertutur kata pun sering berkata kotor. Kegiatan Majelis Ta'lim Al-Muminun dalam pembentukan sikap keagamaan remaja di Desa Jenetalasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Hasil wawancara dengan Bapak J mengatakan bahwa kegiatan Majelis Ta'lim Al-Muminun di Desa Jenetalasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa merupakan sarana remaja dalam belajar agama Islam selain yang mereka terima di sekolah, dan hal kegiatan ini menurut saya sangat bagus sekali. Kegiatan Majelis Ta'lim Al-Muminun di Desa Jenetalasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa dalam upaya membentuk sikap keagamaan remaja. Hasil wawancara dengan Bapak AR mengatakan bahwa salah satu kegiatan rutin Majelis Ta'lim Al-Muminun berlangsung selama 1 kali dalam sepekan, yaitu pada hari Senin pukul 18.30 adalah pengajian rutin ba'da maghrib. Metode dalam penanaman sikap keagamaan di Majelis Ta'lim Al-Muminun. Mengenai metode menurut Bapak RA, bahwa metode tanya jawab ini biasanya dilakukan ketika seorang remaja kurang memahami keterangan dari penceramah. Tanya jawab juga sering terjadi ketika remaja menghadapi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang erat kaitannya dengan materi yang dibahas. Peran Majelis Ta'lim Al-Muminun di Desa Jenetalasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Hasil wawancara dengan Bapak RA mengatakan bahwa remaja mengikuti pengajian di Majelis Ta'lim Al-Muminun dengan banyak sekali memperoleh pengetahuan agama tentang nilai-nilai agama yang harus dijalani oleh umat muslim seperti kewajiban beribadah, berzakat, puasa, dan berbakti kepada orang tua. Udah kebaca sebelahnya. Udah kebaca sebelahnya, Bu. Udah kebaca sebelah sini. Udah kebaca sebelah situ. Tepat. Pembahasan. Peranan Majelis Ta'lim Al-Muminun dalam pembentukan sikap keagamaan remaja di Desa Jenetalasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa pembentukan sikap keagamaan remaja di Desa Jenetalasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa pada usia remaja itu sebenarnya sangat sulit untuk diaplikasikan. Kegiatan pembinaan keagamaan terlaksana melalui kegiatan rutin pengajian yang diadakan setiap jadwal yang telah ditentukan dengan bermacam-macam materi dan dengan waktu yang berbeda. Kedua, kendala yang dihadapi Majelis Ta'lim Al-Muminun dalam pembentukan sikap keagamaan remaja di Desa Jenetalasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Dengan demikian, di usia remaja seorang anak sangat membutuhkan tuntunan dalam beragama agar dapat menemukan tujuan hidup yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tiap pengajian, sebagian remaja kurang memahami penjelasan yang sudah dijelaskan oleh pengasuhnya. Maaf, saya tulis pengasuh karena dan mereka takut untuk bertanya, sehingga hal ini menghambat proses pemahaman remaja terhadap materi yang diajarkan secara berturut-turut dalam setiap pengajian. Bab 5 penutup. Kesimpulan,
Peran Majelis Ta'lim Al-Mu'minun dalam pembentukan sikap keagamaan remaja di Desa Jene Talasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, yaitu sebagai wadah pembinaan umat yang diberikan melalui pendidikan. Adapun pendidikan akidah yang dilakukan yaitu melalui kegiatan pengajian, peringatan hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad SAW setiap tanggal 10 Rajab dan Isra Mi'raj pada bulan Ramadan. Kegiatan meliputi buka bersama, salat tarawih, tadarus, dan pengajian dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Kendala yang dihadapi Majelis Ta'lim Al-Mu'minun dalam pembentukan sikap keagamaan remaja di Desa Jene Talasa ke Kabupaten Goa, yaitu masjid tempat berlangsungnya kegiatan pengajian kurang memadai. Remaja seringkali disibukkan dengan urusan pribadinya sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan majelis taklim secara rutin. Remaja yang belum memahami materi pengajian enggan untuk bertanya sehingga menghambat pemahaman mereka mengenai materi ceramah. Bab 5 selanjutnya itu saran kepada tokoh agama hendaknya meningkatkan perannya sebagai panutan dan teladan bagi remaja dalam kehidupan beragama. Berikutnya, kepada kepala desa hendaknya memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana majelis ta'lim yang dapat dianggarkan dari dana desa. Ketiga, kepada remaja hendaknya meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan majelis ta'lim Al-Mu'minun secara rutin. Keempat, kepada pengurus majelis taklim hendaknya meningkatkan lagi kegiatan yang mampu menguatkan sikap keagamaan remaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Kartini Marzuki. Pada pembimbingmu. Pada pembimbing. Tunggu dulu Prof Sam belum ini. Pembimbing bukan ketua kajur. Prof Sam sudah siap, Prof? Ya. Halo. Halo Tabe. Prof, bisa Baru kita tiba, baru tiba. Oh, deh. Bisa dialihkan kita kapan Prof yang sambil buka diputar juga ini. Iya, enggak apa-apa aja lewat WA. Lewat WA, lewat HP dulu. Kita yang ini dulu Prof karena Pak Suhardi kayaknya sibuk. Kita yang persilahkan ke penguji Prof. Penguji ini Pak Ali sama Pak Muhaimin. Lanjut Bu, nah bagus pindah HP. Lanjut. Oke, kalau begitu saya yang persilahkan Pak saya persilahkan kepada siapa penguji satu? Siap. Pak Ali kalau begitu. Oke, silakan Pak Bapak Dr. HM Ali. Lanjut dulu Bu, kurang bagus ya HP Gus. Sebentar saya Iya, Prof. Iya, Prof. Silakan Pak Dr. Ali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus jaringanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Satrian ya, Saputra. Dan Bapak Ibu, tim penguji yang saya hormati. Yang pertama yang saya ingin berikan masukan kepada Satria itu adalah di bagian latar belakang ataukah di bagian pendahuluan. Harus ada satu kalimat yang dibuat dalam satu paragraf, karena ini kan kita akan menyorot mengenai peranan majelis taklim. Kita akan menyoroti sehingga ada satu kalimat yang menyatakan secara tegas bahwa
di desa itu lembaga-lembaga yang mengurusi mengenai keagamaan itu sangat kurang, sehingga kehadiran majelis taklim itu sangat dibutuhkan. Sehingga dalam kesempatan penelitian ini kita akan melihat bahwa majelis taklim itu memiliki peranan yang penting. Sehingga itu perlu kita teliti kira-kira apa peranan majelis taklim yang ada di situ sebagai satu lembaga keagamaan. Supaya mempertegas Anda punya bahwa memang majelis taklim itu diharapkan kehadirannya ada di situ. Lalu masuk ke fokus masalah ya. Ada dua, bagaimana peranan, dan yang kedua adalah faktor apa yang mempengaruhi majelis taklim. Kira-kira Satrian, kalau kita berbicara mengenai bagaimana peranan, kira-kira bayangannya itu apa jawabannya? Apa kira-kira bayangan kau bertanya mengenai bagaimana peranan? Bagaimana peran? Kira-kira kalau kita mengatakan bagaimana, kita kira-kira apa jawabannya? Bagaimana peranan itu Pak? Peran itu kita yang aktif langsung ke majelis tersebut. Nah, maksud saya itu kalau kita berbicara kira-kira pertanyaan kita bagaimana, kira-kira apa jawabannya? Kalau bertanya tentang bagaimana, pasti bayangan kita itu adalah mengenai prosedur dan langkah-langkah. Karena itu yang berkaitan. Tapi baiklah, tidak apa-apa. Nanti dijawab saja, nanti di hasil penelitiannya sudah jelas. Saya hanya ingin mengkonfirmasi saja. Apa yang kau maksud dengan peranan? Supaya nanti kita luruskan. Oh, saya buka skripsi. Kau tidak hafal kah? Apa yang kau maksud dengan peranan? Memang cara itu kau tidak hafal. Mestinya dihafal mati itu, karena itu yang menjadi judul. Peranan Pak, suatu konsep perihal yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Itu teori ya yang dikemukakan oleh para ahli. Tapi menurutku sendiri itu apa itu peranan? Itu teori dari yang dikemukakan oleh para ahli. Tapi menurutmu itu, di bayanganmu itu, sebelum penelitian itu, kira-kira itu apa itu peranan? Orang yang berperan aktif Pak, secara langsung. Apakah itu peranan sama dengan keterlibatan? Apakah itu peranan dengan berkaitan atau identik dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di majelis taklim itu? Kira-kira yang mana? Kegiatan Pak, yang kegiatan langsungnya Pak. Orang yang berperan aktif ke kegiatan. Jadi ini kan kalau orang mengatakan guru itu memiliki peranan sebagai pendidik, pembimbing, penilai, itu peranan. Tapi kalau guru sebagai orang yang mengajar, memberikan materi, itu adalah kegiatannya mereka. Tapi kalau peranannya itu bisa sebagai pendidik, pembimbing, pelatih. Nah ini harus juga dipahami ini secara pasti nih, karena kamu sebenarnya tidak paham itu sesungguhnya ada peran. Kalau tadi konsepnya itu, ya itu, tapi ya harus kamu bisa memahami itu apa sesungguhnya peranan. Oke lah, ambil saja salah satunya. Apakah itu peranan adalah kegiatan yang dilakukan oleh majelis taklim, ataukah keterlibatan majelis taklim di dalam berbagai
pembentukan sikap keagamaan itu. Jadi mana, apa kegiatan atau keterlibatan? Keterlibatan, Pak. Oke. Nah, oke, nanti jadi setiap kajian teori itu yang kita ambil pendapatnya orang, harus ada kesimpulan kita menurut pendapat Anda sendiri. Itulah yang disebut dengan kajian teori. Nah, saya lihat baca kabunya di kajian teori itu, kajian pustaka itu hanya mengambil semua pendapat orang lain, para ahli, tapi pendapatmu sendiri tidak ada. Jadi itu bukan kajian teori namanya itu. Itu namanya adalah kumpulan teori. Kalau kita hanya mengambil pendapat orang lain dari berbagai para ahli, mengutipnya, itu namanya kumpulan teori. Yang dimaksud dengan kajian teori itu adalah memadukan berbagai teori dari para ahli, kemudian kita membuat kesimpulan sendiri yang didasari oleh teori-teori tadi. Itu yang disebut dengan kajian teori. Sehingga di bagian metode penelitian itu, ketika kita membahas mengenai fokus, penjelasan fokus itu sudah jelas di situ. Apa yang kita maksud dengan peran. Itulah yang disebut dengan definisi operasional atau penjelas dari fokus itu. Nah, ini kelihatannya di metode penelitiannya itu belum ada juga nampak mengenai penjelas mengenai apa itu peran. Coba dibuka kembali, di share screen kembali mengenai kerangka pikir gambar itu. Bisa di share screen ulang supaya bisa dilihat ini kaitannya antara fokus masalahnya dengan kerangka pikir. Dia gambar itu saja itu, gambar kerangka pikir atau kerangka konsep. Yang ini ya, Pak. Share screen ya. Cari di kerangka pikir, geser ke. Ya itu, oke. Nah ini kan kerangka konseptualnya. Kenapa mesti langsung terima kasih lagi? Belum, terima kasih. Ketindis, Pak. Aduh, beran. Tunggu, Bu. Tidak taruh. Beran. Mana saya nemu tertulis nih? Masa langsung terima kasih F5? Nah, oke. Coba lihat. Nah, ini kan majelis taklim memiliki peranan. Iya, Pak. Nah, di majelis taklim itu kan bukan saja remaja yang ada di dalam, kan? Betul? Iya, Pak. Betul. Nah, di majelis taklim di situ adalah kumpulan orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap kegiatan keagamaan yang berkumpul di situ. Jadi bukan saja remaja, dan nampaknya ini yang menjadi sorotan kamu adalah remajanya. Iya, Pak. Nah, saya mau tanya kepada Rian, apakah di keterlibatan remaja di majelis taklim itu sebagai sasaran atau sebagai pengurus? Sebagai sasaran, Pak. Jadi pengurus majelis taklim memberikan bimbingan kepada remaja, begitu? Iya. Oke. Jadi ada kelompok majelis taklim tersendiri, kemudian memberikan pembinaan kepada para remaja. Oke. Itu mengenai sikap keagamaan. Ya, mestinya ini di kolom yang ketiga itu pembentukan, ditambah di situ pembentukan sikap keagamaan, karena kalau di sini kan masih sikap saja, itu tidak fokus atau tidak kepada keagamaan itu. Jadi mesti ditambahkan di situ pembentukan sikap keagamaan bagi remaja. Iya, Pak. Siap. Jadi mestinya ini majelis taklim sebagai suatu organisasi lembaga itu remajanya itu dihilangkan langsung, itu tanda panahnya matu ke pembentukan sikap keagamaan remaja. Jadi remajanya itu hilang. Oh, iya, Pak. Yang di atas itu. Iya. Karena di sini adalah majelis taklim memberikan pembinaan
mengenai sikap keagamaan. Jadi mestinya majelis taklim di atas, kemudian masuk panahnya masuk ke pembentukan sikap keagamaan bagi remaja. Jadi remajanya itu tidak harus dihilangkan saja. Oh, iya, Pak. Nah, pembentukan sikap remaja itu mestinya bukan tujuan majelis taklim yang ada di bawah itu. Tapi yang kamu bilang tadi itu sikap pembentukan sikap remaja itu ada 3. Apa itu? Yang mengenai sikap keagamaan itu? Yang kau sudah jelaskan tadi? Mungkin bagian di atasnya itu tadi. Nah, itu dia terlalu. Di atasnya tadi. Nah ini, akidah, syariah, dan akhlak. Jadi itu. Iya, Pak. Jadi mestinya itu yang ada di situ. Oh, iya, Pak. Coba dia satu turun lagi tadi yang kerangkanya itu. Oh, yang kerangkanya kasih masuk akidah, syariah, sama akhlak ya, Pak? Iya, mestinya itu. Coba dia naik lagi supaya bisa tunjukkan. Oh, iya, Pak. Mestinya sikap keagamaan itu yang menyangkut akidah, syariah, dan akhlak itu. Oh, iya. Jadi bukan lagi yang ditulis di situ adalah tujuan majelis taklim. Oh, iya. Makasih, Pak. Jadi mestinya itu pertama di atas adalah majelis taklim, kemudian turun ke bawah adalah pembentukan sikap keagamaan bagi remaja. Iya. Sikap keagamaan remaja itu meliputi tadi yang paling bawah itu akidah, syariah, dan akhlaknya. Iya, Pak. Nah, itu. Jadi bukan tujuan majelis taklim yang ada di situ. Tujuan majelis taklim kan include dengan yang di atas itu. Include dengan majelis taklimnya itu. Iya, Pak. Nah, itu yang kita harus RPW. Coba nanti ditunjukkan lagi kembali itu kerangka konsepnya tadi. Nah, itu. Jadi mestinya itu di bagian bawah bukan tujuan majelis taklim. Iya, Pak. Tetapi yang ada di situ adalah sikap-sikap yang dibentuk, sikap keagamaan yang dibentuk itu yang meliputi tadi 3 itu. Iya, Pak. Akidah, syariah, sama akhlak. Ya, itu. Karena itu kan yang dibentuk itu kan. Jadi bukan tujuan majelis taklim yang dibentuk. Kalau begini tanda panahnya itu ya tujuan majelis taklim itu yang dibentuk. Oh, iya, Pak. Padahal yang dibentuk itu adalah sikap agamaan yang meliputi tadi 3 itu. Mestinya itu tanda panahnya turun ke situ. Oh, iya, Pak. Insya Allah saya coba pahamkan. Ya, supaya nanti lebih memperbaiki. Kemudian kita masuk ke metode penelitiannya. Bab 3, coba diterus saja. Bab 3 mengenai Bab 3 saja langsung disorot. Metode penelitian. Ya itu. Oke. Kan di sini di fokus penelitian kan ada 2. Peran majelis taklim dalam pembentukan sikap keagamaan. Ini kan mesti dijelaskan apa itu peran. Nah, itu yang saya tadi pertanyakan. Kamu bisa memberikan penjelasan apa yang dimaksud peran. Setelah kita membaca hasil penelitianmu, ternyata peran itu adalah aktivitas atau keikutsertaan. Iya, Pak. Keikutsertaan majelis taklim itu di dalam membentuk sikap keagamaan remaja. Mestinya harus begitu. Peran majelis taklim yang dimaksud di sini adalah yaitu keterlibatan majelis taklim di dalam pembentukan sikap keagamaan remaja. Iya, Pak. Itu mestinya begitu. Jadi peran di sini adalah keterlibatan majelis taklim dalam pembentukan sikap keagamaan remaja. Lalu kendala apa saja yang dihadapi majelis taklim dalam pembentukan sikap remaja? Nah, itu kendala-kendala yang dimaksud itu ya mungkin apa saja kendala yang dimaksud ini adalah apa saja yang menjadi penghambat atau penghalang di dalam pembinaan pembentukan sikap keagamaan oleh majelis taklim. Iya, Pak. Nah itu, jadi fokus penelitian ini harus bisa jelas sehingga nanti di penelitian di hasil penelitian itu kelihatannya ada connect antara fokus penelitian yang sudah dijelaskan
dengan hasil penelitianmu. Nah, kemudian deskripsi lokasi penelitian. Ya, Pak. Jadi lokasi penelitian bertempat di Masjid Nurul Jihad, Ya. Jesa Jenetalsa, dengan sumber data primer. Siapa menjadi sumber data primernya? Sumber datanya itu Pak adalah warganya di sana Pak. Kenapa ada warga? Karena warganya sebagai pengurusnya majelis taklim juga Pak. Mestinya harus jelaskan sumber data primernya itu adalah pengurus majelis taklim. Jangan warga masyarakat. Warga masyarakat banyak, termasuk anak-anak kecil. Oh iya ya Pak, nanti saya lebih detailnya lagi Pak. Pak Ronda juga katanya Pak Muhyiddin. Coba nanti saya. Jadi harus jelas sumber datanya itu adalah pengurus majelis taklim dan remaja. Iya. Jadi pengurus majelis taklim dan remaja itu yang menjadi sumber data primernya. Kalau data sekundernya ya bisa kepada warga masyarakat, tokoh masyarakat, atau mungkin pengurus masjid. Iya. Itu bisa menjadi sumber data sekunder. Jadi bisa pengurus masjid, bisa juga tokoh masyarakat yang ada di sana. Iya. Itu menjadi sumber data sekundernya, tapi primernya itu adalah pengurus majelis taklim dan remaja yang dibina itu. Iya, Pak. Nah, kalau itu memberikan data itu sejelasnya. Dia bilang pengurus majelis taklimnya, saya berikan pembinaan remaja, tapi remaja yang mengatakan tidak pernah itu dilakukan. Nah, itu kan begitu. Nah, harus dikonfirmasi kepada remaja yang dibentuk sikap keagamannya itu. Supaya kalau sama pendapatnya, itu hasil penelitian. Ya, Pak. Kalau berbeda pendapatnya, dikonfirmasilah ke data sekunder itu tadi, pengurus masjid. Kita tanya ke pengurus masjid, apakah memang ini majelis taklim perannya di sini sering memberi pengajian atau apa? Kalau pengurus masjidnya mengatakan, iya betul. Nah, itu berarti dua pendapat yang sama, satu yang berbeda. Itu kita ambil yang paling banyak. Itu yang disebut dengan sumber data itu. Karena kan ada cek dan recheck. Ya. Dan ada cek dan recheck kebenaran data itu. Itulah yang kau bilang reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Harus kamu bisa pahami itu. Apa yang kau maksud dengan reduksi, penyajian, dan verifikasi. Sebab kalau kau tidak paham itu, payah itu. Oh, iya, Pak. Ada namanya cek dan recheck dari 3 sumber data itu. Apa namanya kalau kita ingin mengecek dari 3 sumber teknik pengumpulan data itu apa namanya? Kita memadukan dari 3 sumber teknik pengumpulan data itu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Apa namanya dalam penelitian kualitatif? Studi kasus. Studi kasus itu adalah jenis penelitian. Tidak paham. Teknik pengumpulan data. Oh, caranya tidak paham kalau lulus mau kok. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, sama dokumentasi. Oke, nanti belajar kalau statistik lagi, penelitian kualitatif lagi. Berapa nilaimu kualitatif? Jangan sampai nilaimu A. Nanti keberatan kita yang pemberi nilai. Ternyata kau tidak paham. Nah, maksudnya saya tidak paham tadi dengan apa yang kita sampaikan, Pak. Nah, ulang itu lagi Pak Ali kalau begitu. Enggak, saya tidak tahu cermati, Pak. Dasar cermati. Nah, ini kau harus bisa paham, jangan asal menulis ini. Reduksi data itu apa maksudnya? Verifikasi data itu apa maksudnya? Itu harus dipahami sebelum masuk ujian nanti ya. Jangan sampai kau ditanya nanti dalam ujian kau tidak paham lagi. Oh, iya, Pak. Ada juga pengecekan keabsahan data, uji kredibilitas, triangulasi data. Ini yang saya maksudkan tadi, triangulasi
sumber. Triangulasi data dari 3 sumber ini, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ini namanya triangulasi. Ya. Hasil observasi gimana, wawancaranya bagaimana, dokumentasinya itulah yang dicoba dilihat secara keseluruhan, saling keterkaitan, itulah yang disebut dengan triangulasi. Oh iya, Pak, triangulasi. Kalau triangulasi sumber, ya itu dikonfirmasi dari sumber-sumber, baik sumber data primer maupun data sekunder. Ada lagi kau tulis di sini member check. Apa itu member check kan? Apa itu member check? Member check itu dilakukan untuk mengulang dalam garis besar informan pada akhir wawancara, mengoreksi data bila ada kesalahan dan kekurangan. Oke, nanti hafal-hafal semua itu istilah-istilah itu. Iya, Nanti kalau diuji tidak kau paham ya, terpaksa itu tidak diluluskan. Iya, Pak. Oke, saya kira saya kembalikan kepada pimpinan ujian untuk selanjutnya. Terima kasih banyak pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pimpinan, saya kembalikan. Kalau begitu saya mengambil alih Pak. Sepertinya Prof. Sam dengan Pak Suwardi nih tidak mengakses dengan baik mungkin. Silakan. 2 Bapak Dr. Haji Muhaimin BMPD, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita hadir di ujian hasil tentang peran petugas ta'lim dalam pembentukan sikap keagamaan. Saya mau tanya dulu, saudara itu mungkin bisa dijelaskan dari sisi bahasa itu majelis itu artinya apa dan ta'lim artinya apa? Apa yang saudara maksudkan di situ majelis dan apa artinya ta'lim? Majelis itu kan dari kata jalasa. Jalasa itu artinya artinya tempat duduk, kumpulan orang yang duduk-duduk. Kan ta'lim itu artinya menuntut ilmu. Jadi coba saudara dulu tampilkan dulu sampul skripsinya itu, karena saya lihat kemungkinan ada 2 tulisan dengan makna yang berbeda antara ta'lim dengan taklim. Ya kan? Saudara sebutkan ta'lim tapi tulisannya taklim. Kalau taklim itu dari kata kallama yukallimu takliman. Apa bedanya? Kalau ta'lim menuntut ilmu, kalau taklim itu berdiskusi, berbicara. Yang mana saudara di situ maksudkan? Coba tampilkan dulu sampulnya. Sampul apa ini skripsinya? Kemudian yang kedua, kalau di masjid, kenapa tidak bisa ditampilkan? Karena saya lihat ada 2 versi di sini antara ta'lim dengan taklim, harus diperjelas itu. Karena berbeda maknanya. Kalau taklim itu forum diskusi, kalau ta'lim forum untuk kita menuntut ilmu. Lebih lagi dengan dirancangkan dengan PHBI, Panitia Hari Besar Islam, Maulid, harus dibeda-bedakan itu antara orang yang khutbah, ceramah subuh, ceramah tarwih dengan majelis taklim. Kalau majelis taklim itu biasanya, apalagi kalau sudah bicara tentang akidah, syariat, tidak bisa yang insidentil, yang misalnya tiba-tiba
majelis taklim arisan di situ, kemudian bicara tentang akidah, ya kan? Yang bicara tentang akidah, apalagi syariah ataukah syariah, itu yang majelis taklim yang rutin antara maghrib isya misalnya, sama misalnya di Masjid Raya Makassar atau di Al-Markas itu ada majelis taklimnya antara maghrib isya. Tapi kalau majelis taklim yang kayak arisan, kemudian dipanggil Pak Ustaz, biasanya hanya sekedar ya mungkin 40% di situ hanya lawakan di situ. Jadi harus dilihat di situ tipe-tipe majelis taklim, khususnya di Masjid Nurul Jihad ini. Nah, saya tanya saudara, seperti apa gambaran majelis taklim di Masjid Nurul Jihad? Dalam majelis taklim itu Pak, suaranya kasih keras-keras. Dalam majelis taklim itu Pak, biasanya pada maghrib itu ada penyampaian hadis-hadis dari Rasulullah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Apakah ada kajian kitab kalau misalnya yang ba'da maghrib itu apa terjadwal per minggu, per malam kah, berapa kali dalam satu minggu? Nah, itu tiap hari Pak. Oh, tiap hari. Hebat sekali itu kalau majelis taklimnya tiap hari. Tiap hari. Baca-baca hadis Pak. Hah? Tentang kalah dengan Masjid Raya itu. Penyampaian. Tiap hari apa tiap malam? Tiap malam Pak. Hah? Tiap malam Selasa. Hebat sekali itu kalau ada satu desa atau dusun majelis taklimnya setiap hari. Tiap malam, sudah kayak pesantren itu. Tidak tiap malam Pak. Hah? Tiap malam Selasa. Iya, tapi biasanya kan kalau masjid itu ya di masjid hebat-hebat saja di Makassar ini, misalnya kan saya kasih contoh Masjid Nurul Hijrah Perumnas itu hanya setiap malam Senin. Itu anggarannya banyak itu. Tapi kalau di desa Anda setiap malam, wah hebat itu. Dananya dari mana? Ustaznya dari mana? Pesertanya siapa? Selasa. Enggak tiap hari, tapi tiap malam Selasa. Setiap malam Selasa. Iya. Terus dan setiap malam Selasa itu ustaznya apa bergiliran atau ada ustaz tetapnya? Ada ustaz tetapnya Pak. Ada ustaz tetapnya. Terus kalau tadi sudah pembinaan akidah, ada syariah, ada akhlak, berarti sudah ada jadwal itu. Misalnya malam Selasa pertama, apakah bicara tentang akidah? Malam Selasa kedua bicara tentang syariah. Malam Selasa ketiga ya, itu diatur setiap bulan bicara tentang akhlak. Ada yang Anda temukan seperti itu? Ada Pak. Iya, kan terjadwalnya majelis taklimnya. Terjadwal Pak, tiap malam Selasa. Setiap malam Selasa. Ustaznya berapa? Satu Pak. Hebat juga itu. Dia bisa bicara akidah, bicara juga syariah, bicara juga akhlak. Dia membahas yang kemarin saya dapat. Itu kan jenuh itu, biasa kalau seperti itu. Kalau ustaznya hanya satu. Nah, Pak, begini Pak, apalagi kalau yang diajar kepada remaja. Iya Pak, begini, kemarin yang saya dapat teliti secara langsung, yang saya tanya juga itu pengurusnya majelis taklim, beliau mengatakan kami di sini membahas tentang satu kitab dulu, nanti kitab selanjutnya kami mungkin mengganti ustaznya karena yang saya dapat itu cuma satu bab saja Pak. Iya, tapi kalau misalnya seperti ini sekarang selanjutnya begini, berarti kan itu tidak terencana dengan baik. Bagaimana bisa merubah sikap remaja kalau hanya misalnya insidentil, ya kan? Apalagi harus dilihat juga di situ yang terjadwal setiap malam Selasa, kemudian hanya satu ustaznya, dan satu ustaz itu diajarkan semua, dia sendiri ajarkan akidah, syariah dan akhlak. Biasanya kan ustaz itu punya spesifikasi tersendiri, ya kan? Dia ada misalnya ustaz yang ahli akidah, ya, ada yang ahli tentang syariat, ada yang ahli tentang akhlak. Ya, tidak bisa itu kalau dia misalnya
dia juga THT, dia juga ahli penyakit dalam, dia juga ahli penyakit kulit. Misalnya kan seperti itu. Ustaz kan juga seperti itu, ya kan? Iya, hebat sekali nih Ustaznya ini, melebihi guru besar itu kalau bisa semua itu bicara tentang akidah, syariah, akhlak, hanya satu Ustaznya. Nah, Pak, kemarin yang ya, Joni Kana guru Gatna, semua bisa. Oh gitu. karena yang Seperti itu. Jadi saya kira ini penelitian Anda ini bukan mengawang-awang, harus ada realnya di situ. Karena dipertanggungjawabkan kan secara administrasi, ya kan? Apalagi bicara tentang majelis taklim di Masjid Nurul Jihad ini. Ini saja Masjid Nurul Jihad banyak disebutkan dusunnya, karena kalau desanya itu besar sekali itu. Kita mencari di mana itu Masjid Nurul Jihad desa ini. Di kampung mana itu Masjid Nurul Jihad? kampung apa itu? Masjid Nurul Jihad. Kau bilang di Rapojini? Bukan. Hah? Di mana? Desanya saya tahu Pak, desa Jenetala Rombong. Apa desanya? Ya. Jadi harus dibedakan di situ, ya, tentang kalau misalnya sudah bicara tentang majelis taklim itu memang ada guru, ya, setingkat kiai, ya kan, atau ustaz. Beda tadi kan. Kemudian di pembahasan Anda itu kadang-kala mengungkap misalnya PHBI, Panitia Hari Besar Islam, ceramah Maulid Isra Miraj, itu tidak bisa digolongkan majelis taklim itu. Jadi saudara harus melihat jenis-jenis syiar dalam Islam, ya kan? Kalau orang misalnya Maulidan, niat songkolon josia gambayao, itu tidak bisa disebutkan majelis taklim itu. Yang majelis taklim itu yang duduk mengkaji apa yang dibahas misalnya, ya kan? Makanya kita harus tahu di sini di Masjid Nurul Jihad apakah itu terjadwal, ditentukan, ya. Kalau misalnya saya kasih contoh di salah satu masjid di Makassar ini, ada misalnya setiap malam Senin minggu pertama bicara tentang akidah, ustaznya A. Malam Senin minggu kedua bicara tentang syariah, ustaznya B. Malam Senin minggu ketiga, ya kan, lain lagi ustaznya bicara tentang misalnya akhlak, ya kan, dan seterusnya. Ya. Jadi tidak bisa di situ 3 in 1, 3 mata kuliah, only one ustaznya. Tidak bisa seperti itu. Kita pahami kan? Kemudian yang kedua, coba lihat di fokus penelitian. Coba buka dulu fokus penelitian. Saya mau hubungkan dengan kesimpulan yang saudara ambil. Karena saya menduga tidak begitu pas antara fokus penelitian saudara dengan kesimpulan yang saudara kemukakan ini, ya. Tapi lebih awal itu buka kembali dulu kamus umum atau kamus besar bahasa Indonesia. Yang mana memang yang dipakai di situ. Apakah majelis taklim dengan koma atau memang majelis taklim? Iya. Karena dari sisi bahasa Arab berbeda itu antara taklim dengan taklim. Iya, Pak. Mana tadi kesimpulan yang saudara angkat? Saya hanya mau hubungkan itu antara fokus penelitian saudara. Ini, Pak. Kesimpulan? Sebagai wadah pembinaan umat yang diberikan melalui pendidikan. Adapun pendidikan akidah yang dilakukan yaitu melalui kegiatan pengajian, peringatan hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad, padahal
bukan pendidikan akidah itu. Kalau dalam Maulid Nabi itu sejarah itu ya yang diungkap. Itu lebih banyak sejarah. Ya. Dan juga kalau Maulid Nabi harus dibedakan antara ceramah Maulid dengan majelis taklim. Jangan disamakan itu. Tidak bisa, harus punya spesifikasi tersendiri. Ya. Dapat dikatakan bahwa ceramah Maulid tidak bisa kalau kita bicara tentang majelis taklim, apalagi kalau bicara tentang pembinaan. Yang majelis taklim itu adalah duduk bersama mengkaji satu masalah. Kemudian kita juga harus lihat yang saudara teliti ini, apakah misalnya majelis taklim ini kepada orang tua, ibu-ibu, nanti mereka yang menyampaikan kepada remaja ataukah langsung kepada remaja, atau digabung saja di situ. Remaja Harus dilihat berapa remaja yang terlibat di situ dalam majelis taklim. Pada umumnya, ya kan, di Makassar saja ini hampir tidak ada remaja yang ikut majelis taklim. Ataukah hanya mungkin 10% saja yang tingkat remaja itu. Yang banyak itu orang-orang tua yang di atas 50, 60 yang ikut majelis taklim. Ya. Bagaimana bisa saudara mengklasifikasi majelis taklim dia yang ada di masjid Nurul Jihad? Ya, selalu dilihat itu anunya, skripsinya. Ya, Pak. Dengarkan yang saya tanyakan. Bagaimana saudara mengklasifikasi di situ tentang remaja yang hadir di majelis taklim sehingga sikap keberagamaannya atau sikap keagamaannya itu bisa berubah menjadi lebih baik. Lebih lagi kalau dihubungkan misalnya yang berbohong, bagaimana caranya saudara bisa meneliti, mengetahui ini remaja ini berbohong? Ada kan tadi di situ disebutkan dari bohong menjadi jujur. Ya kalau tidak bisa dijawab ya sudah. Atau diperjelas dulu, ini gabungan ibu-ibu orang tua dengan remaja atau memang khusus untuk remaja? Khusus untuk remaja, Pak. Hah? Khusus untuk remaja. Tapi, khusus untuk remaja? Iya, tapi pesertanya berapa? 20, Pak. 20? 20 yang kemarin saya dapat. Itu antara maghrib isya? Ya, maghrib isya, Pak. Jadi remajanya disuruh di situ di depan semua duduk. Duduk, Pak. Tapi kadang ada orang tua yang ikut untuk mendengarkan pembacaan kitab. Remajanya duduk di depan, Pak. Tapi pada saat menunggu juga sholat isya, ada juga sebagian warga, khususnya itu orang-orang tua, ikut mendengar. Tapi teknisnya setelah sholat maghrib misalnya, apakah orang tua dipersilakan ke belakang dulu, baru remaja diminta ke depan? Enggak, Pak. Langsung. Langsung, Pak. Karena memang rutin itu, Pak, remaja tetap duduk setelah ba'da maghrib untuk mendengarkan pembacaan kitab. Pengajian kitab? Pembacaan kitab. Kitab apa dipakai? Dan apakah remajanya itu juga punya kitab masing-masing juga? Ya. Yang kemarin saya dengarkan itu, Pak, dari Riyadhus Shalihin. Hah? Riyadhus Shalihin. Sama ada kitab tentang karena
saya barusan itu dapatkan kalau ada majelis taklim khusus untuk remaja dan terjadwal setiap malam Selasa. Kalau di Makassar ini hampir belum pernah saya dapatkan. Apalagi kalau misalnya satu dusun, satu desa bisa dikumpulkan 20 remaja dan itu belajar. Terus yang 20 itu apakah terdaftar, ditulis, ataukah bisa 20 ini tapi minggu berikut bisa 25, bisa kurang jadi 15 dan seterusnya. Apakah dikontrol misalnya ada sanksinya kalau tidak hadir atau bagaimana? Yang 20 itu diadministrasikan kah? Atau hanya berdasarkan kesadaran saja mau hadir atau tidak? Iya, berdasarkan kesadaran. Berdasarkan kesadaran yang saya lihat. Berdasarkan kesadaran saja? Iya, ketika ada catatan nama atau absen yang kemarin saya lihat. Dan itu rutin setiap malam Selasa? Iya. Siapa tahu hanya rutin ketika Anda meneliti baru di foto-foto itu remaja. Tidak, Pak, karena saya juga dapat dekat dengan salah satu pengurusnya. Setiap ada majelis taklimnya malam Selasa itu pasti saya dikabarin, Pak. Jadi karena kemarin juga corona, COVID itu dilaksanakan, malah dilaksanakan secara online, Pak. Saya terakhir saja ini, karena ini majelis taklim yang saudara bahas, kiranya dikurangi itu bahasan tentang Maulid, Isra Miraj, apalagi di sini dikatakan Maulid dilaksanakan setiap tanggal 10 Rajab. Bisanya itu Maulid di nanti bulan Rajab ya. Nanti di Bali itu bulan Isra Mirajnya malah diadakan di bulan Maulid. Jadi mungkin saran saya sebagai kiranya lebih fokus tadi itu harus yang memang Anda teliti itu adalah majelis taklimnya, jangan dicampur dengan yang lain karena berbeda itu pengertian. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ready? Sudah Pak Muhammad, sudah Pak ya? Yang lain mungkin dari kata jurusan. Halo. Ya, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata jurusan posisi di mana? Di ruangan, Mungkin Prof. mau bertanya atau memberi silakan. Iya, ada beberapa hal mungkin yang perlu diinikan Satriannya. Coba di abstrak itu. Dan secara keseluruhan juga sebenarnya teknis penulisannya tolong diperhatikan panduannya. Di abstrak itu paragraf pertama ke paragraf kedua itu 4 ketukan ke bawah, ya, 4 spasi. Kemudian di paragraf itu menggambarkan juga kekonsistenan. Sekali kamu mengatakan memperbaiki sikap remaja, sekali juga mengatakan di situ sikap keagamaan, ya. Nah, kemudian di dalam abstrak itu masukkan apa dari Ibu begitu? Inain tuh. Kukira tempatnya Satrian, Prof. Oke, nah di abstrak itu Satrian dimasukkan di metode penelitian itu kan bukan cuma pendekatan dan jenisnya, tapi siapa yang menjadi informannya, ya. Kemudian lokasinya di mana, kemudian teknik pengumpulan dan analisis datanya itu dijelaskan juga secara singkat, ya. Itu di
abstrak. Kemudian temuan penelitiannya itu apa. Ya, Bu. Kemudian saya juga agak bingung sebenarnya kalau melihat teorimu tentang peran itu kan mengarah kepada orangnya ya. Ya, Bu. Kalau lembaganya yang ini kan coba di beberapa konsep tentang peran itu selalu bagaimana perilaku individu menanggapi karena kedudukan atau statusnya. Saya tidak melihat kalau dikatakan peran majelis taklim itu agak sulit memang mengukurnya. Kemudian kerangka pikirnya ya sama dengan Pak Ali tadi. Kan fokus penelitianmu ini adalah bagaimana majelis taklim, mungkin judulnya lebih bagus kalau misalnya strateginya atau upayanya majelis taklim dalam pembentukan perilaku keagamaan pemuda ya, sehingga nanti Pak Muhyiddin tidak tanya lagi. Jadi mungkin ada strategi, mungkin ada program kerjanya yang memang khusus untuk membentuk kepribadian anak remaja yang tidak mesti. Jadi misalnya ada kegiatan khusus yang diselenggarakan oleh majelis taklim yang memang meskipun majelis taklimnya itu untuk ibu-ibu tapi bisa dilaksanakan memang ada programnya khusus untuk membina anak remaja misalnya. Ya. Jadi itu barangkali yang perlu diperhatikan oleh ini. Kemudian saya masih bertanya-tanya itu sikap keberagamaan itu yang mana, Satrian? Sikap keagamaan. Tadi kan judulmu itu sikap keagamaan. Yang mana itu sikap keagamaan? Seperti apa? Yang tadi tidak durhaka kepada orang tua. Iya. Sikap jujur. Apakah itu sikap umum itu sebenarnya? Memang sikap ya sesuai norma-norma, Ya, bukan cuma norma agama. Ya sesuai dengan norma-norma yang berlaku, Bu. Norma agama, norma di dalam Itu kan sehari-hari. Karena kan iya norma agama memang iya, tapi kan norma umum juga begitu. Iya, norma umum dalam sehari-hari. Jadi saya tidak tahu apa tetap mau mempertahankan norma keagamaan atau ini. Mengapa saya mengatakan itu? Karena isinya ini skripsimu sepertinya punyanya anak IAIN, anak UIN. Lengkap dengan hadis-hadisnya. Saya sebenarnya mau menyarankan begini. Di dalam itu di kajian pustaka, kamu tambahkan majelis taklim sebagai salah satu satuan atau program pendidikan luar sekolah sebagai bentuk pendidikan luar sekolah, sehingga memang di situ ininya adalah untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat. Jangan sampai kamu lebih jauh mendalam mengarah ke majelisnya, taklimnya dan sebagainya. Majelis taklim itu kan kalau di Undang-Undang Pendidikan Nasional memang sebagai salah satu bentuk pendidikan non formal, pendidikan luar sekolah. Sehingga lebih mengarah ke situ, ya. Tidak apa-apa kita ini, tapi kita bukan sepertinya. Jadi yang banyak digunakan sebenarnya teori-teori pendidikan, kemudian mungkin majelis taklim dalam strateginya itu membentuk kepribadian remaja itu menggunakan pendekatan andragogi supaya remaja itu bisa lebih lebih mudah dipengaruhi untuk membentuk perilakunya, ya. Itu barangkali yang bagusnya supaya saya membaca ini kok seperti saya membaca skripsinya anak UIN, ya. Lebih bagus kita memberikan itu kepada teori-teori pendidikan luar sekolah, pendidikan non formal, ya. Nah, kemudian ini teknik pengumpulan datamu tadi yang seperti ditanyakan itu Pak Ali, observasi, wawancara, dokumentasi. Di mana hasil penelitian, hasil teknik itu masuk di hasil penelitian? Sepertinya kamu hanya menggambarkan hasil wawancara saja. Sudah dicocokkan. Kan ada triangulasi data tuh. Iya. Mencocokkan antara setiap sumber-sumber itu dengan metodenya. Misalnya kalau diwawancara dia jawabnya begini, hasilnya bagaimana? Ya. Iya. Nah, tadi saya kira itu selebihnya memang iya dari Pak Muhyiddin juga bagaimana mengukur itu bahwa
kepribadian keagamaan itu sudah terbentuk kepada remaja itu bagaimana? Ya. Terakhir Satrian, coba apa kesimpulannya? Ditampilkan di slide, Bu? Enggak, jawab saja. Jami tampilkan. Kesimpulan dari skripsi saya? Ya. Yang menjawab pertanyaan penelitianmu, yang menjawab fokus masalah. Fokus masalahmu apa? Putus suaranya. Fokus masalahnya Rian di skripsi itu apa? Ya. Fokus masalah 1 apa? Bagaimana peran majelis taklim, Bu? Oke, bagaimana peran majelis taklim? Sekarang apa jawabannya setelah penelitian? Sudah menemukan jawabannya kah? Sudah, Bu. Apa? Peran majelis taklim dalam pembentukan sikap keagamaan remaja itu mendasari apa tadi? Lupa, mendasari hari ini. Lihat saja hasil penelitianmu apa? Di PowerPoint-mu itu apa anunya? Mengapa Ibu bertanya? Karena enggak nemu itu. Kalau di teorimu peran majelis taklim itu apa? Kalau ini kan sepertinya bukan peran, tetapi kegiatan. Coba di hasil penelitian kesimpulanmu mengatakan peran majelis taklim Mumin dalam pembentukan sikap keagamaan ini bla bla diberikan melalui pendidikan. Adapun pendidikan akidah, maulid bla bla bla, buka bersama, salat tarawih, tadarus. Nyambung tidak? Nyambung tidak? Perannya dia sebagai apa? Kalau peran itu kan sekali lagi peran itu adalah perilaku yang ditunjukkan akibat statusnya. Karena majelis taklim, oke lah kalau kamu mengatakan majelis mau melihat perannya majelis taklim, karena dia sebagai lembaga agama, ya lembaga majelis untuk mendidik masyarakat, maka perannya dia apa? Kalau ini kan lebih pada kegiatannya. Oh iya, Bu. Itu yang saya inikan. Kemudian nyambung tidak? Misalnya Maulid Nabi, apa hubungannya dengan pembentukan sikap keagamaan? Sikap jujur, empati, berjiwa besar, sabar, apa hubungannya? Isra Mi'raj, apa hubungannya misalnya dengan salat tarawih, pengajian dan sebagainya? Itu kan itu yang harus diinikan. Kesesuaiannya itu dengan sikap yang mau dibentuk. Kemudian masalah kedua apa? Kendala Faktor pendukung, kendala. Ya, Bu, kendala. Kendala apa? Kendala yang dihadapi majelis taklim Al-Mu'minun. Apa kendalanya? Tempat berlangsungnya kegiatan pengaji kurang memadai, Bu. Karena biasanya dari masjidnya mikrofonnya rusak atau speakernya. Makanya remaja tidak menyimak secara langsung, Bu, ke bagian kan belakang. Kalau majelis taklim itu kan hanya kumpulan ini, enggak besar sekali ininya. Ada berapa remaja yang dibina sampai mesti mikrofonnya harus bagus? Kemarin paling sedikit saya dapat 20, Bu. 20 Ji, enggak perlu pakai mikrofon. Enggak, kurang keras suaranya ustaznya, Bu. Kemarin belakangnya enggak dengar. Jangan mau pakai ustaz yang tidak besar suaranya, kasih pakai Pak Ustaz Muhaimin misalnya, besar suaranya. Ya, jadi coba dinikan, coba kendala yang dihadapi itu mungkin bisa dari segi sarana prasarana, kemudian dari segi apa. Jadi dia harus jelas, ya kan? Kemudian di sini kamu bilang kendala remaja yang belum memahami materi, enggan untuk bertanya. Nah memang itu kalau sikap itu jangan dikasih materi, ya. Jadi enggak nyangkut lagi. Tadi dibilang tadarus, taraweh, kemudian apalagi dengan kendala terus dibilang masjidnya jauh ini. Jadi enggak nyambung antara hasil yang pertama dengan yang kedua, ya.
Oke, saya kira itu saja, Prof. Masukan saya. Mohon Satrian coba dipikirkan kembali ya, perbaiki kembali, diarahkan ya. Jadi konsisten mulai dari awal sampai di akhir. Iya, Bu. Baik, itu saja, Prof. Makasih. Pembimbing 1, mana Pak Suardi? Saya Pak Suardi. Halo, Pak Suardi, tidak ada? Nggak ada, Bu. Tidak ada Ki Pak Suardi, Baik, Pak Prof. Suardi ya. Tidak ada Ki, Prof. Baik. Keluar mi tadi. Iya. Iya, lagi sibuk kan. Diucapkan dengan terima kasih. Silakan kepada Putus-putus suaranya, Prof. saya serahkan kepada Ibu Tuan untuk apa namanya, ada lagi. Pak Suwardi, kalau dari saya kira saya sudah ada beberapa catatan nanti saya sampaikan kepada halo. Putus-putus suaranya, Prof. Bu Kartini, silakan Bu. Ada. Halo, Tabe, Prof, Pak Ali, Pak Muhaimin, bagaimana rekomendasinya? Oh iya, silakan. Hadap Satrian. Lanjut. Teruskan saja, diperbaiki apa yang perlu. Oh iya, oke. Hilang gambar Baik. saya. Ya. Baik, jadi Satrian tadi sudah mendengar ya dari tim pembimbing, penguji. Satrian bisa jadi pada prinsipnya bisa melanjutkan hasil penelitian ini untuk nanti selanjutnya bisa ujian skripsi, tapi dengan syarat semua saran dan masukan dari tim penguji, pembimbing untuk diperbaiki ya. Disesuaikan semuanya. Enggak juga mesti bahwa semuanya itu, kalau kamu bingung silahkan konsultasi dengan pembimbing, mungkin ada hal-hal yang bisa berterima, mungkin juga tidak, tapi harus tetap disesuaikan. Iya, Bu. Ya? Disesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh penguji dan pembimbing. Paham Ji semuanya toh? Iya, Bu. Oke. Baik. Nah, saya kira Bapak Ibu, demikianlah ujian atas nama Satrian Syahputra. Ya. Oh ya, sebelumnya Satrian, ini kamu diberi waktu tidak terlalu lama ya, jangan terlalu lama. Biasanya kalau sudah ini tinggal lagi menghilang. Ya, segera diperbaiki mumpung masih hangat, masih diingat semuanya. Oke. Insya Allah saya perbaiki, Bu. Iya, baik. Baik, Bapak tim penguji, terima kasih atas partisipasinya pada ujian Satrian Syahputra. Semoga bisa memberikan manfaat yang besar untuk mahasiswa kita. Dan marilah kita menutup kegiatan ujian ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas duhur. Alhamdulillah. Yeah. Mohon lift Pak Prof, Bapak-bapak. Ya. Bren.
Saya izin live Pak Prof dan Pak Prof Dr. Haji Amsul Bahri dan Pak Dr.